Selamat malam, Susung Hengki, Susung Hema, teman-teman semua. Kita jumpa lagi nih. Tahu-tahu udah tanggal 24 Januari aja ya. Udah menjelang Sinsya. Nah, kali ini kita ditemenin lagi oleh Susung Hengki untuk remind kita ya dari berbagai sudut remind kita tentang Minds Over Matter dan tentunya disertai dengan latihan ya. Hmm, Jadi seringkali kita mungkin lupa di dalam keseharian kita. Nah, seminggu sekali kita diingatkan di antaranya oleh Sesium Hengki. Tentunya semua ini menambah quality of life kita ya, kualitas dari kehidupan kita, khususnya mengenai kesehatan batin, kenyamanan batin kita, pikiran kita, dan tentunya membawa juga pada kesehatan yang baik. Untuk itu saya serahkan kepada Sesiung Hengki. Silakan Sesiung Hengki. oke. Ah, saya ada ketinggalan nih. Ah, ada ketinggalan satu slide. Wow, ya udah nggak apa-apa. Oke, oke. Terima kasih Bu Wileng. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa lagi. Saya sih yang berjumpa lagi. Bapak Ibu ada di sini, sayanya yang yang off. Terima kasih udah diundang lagi untuk masuk ke sini lagi untuk merimain beberapa hal. Topik saya masih bawa yang terakhir ya, reframing sebenarnya bukan you to missing lagi your mind ya. Untuk hari ini tanggal 24. Sebenarnya mau mengingatkan aja, nih ada beberapa hal ini yang kita sempat belajar di awal-awal bahwa ada gajah, ada rider, ini mengingatkan lagi eh, ada banyak hal yang kita bisa pelajari di sini, termasuk juga dari teman-teman yang lain. Sekedar mengingatkan aja, karena nanti ada idenya untuk kita coba ngobrol dulu satu sama lain. Tapi sebelum kita mulai, kita latihan seperti biasa ya, latihan nafas dulu ya, biar kita sama-sama bisa rileks juga. Ya, yuk. Untuk keperluan ini kenapa saya off videonya tadi? Ya, untuk keperluan ini saya off video saya, cuma ada suara aja supaya jadi nggak ngeganggu teman-teman sekalian. Ya, kita tetap berhitung di sampai sekitar 50-60 untuk kita relax ya. Eh, 5 kali kembangkan perut dengan menghirup nafas dengan mengembangkan perut, lalu menghembuskan nafas 5 kali lagi sambil perutnya dikempiskan. Ya, kita mulai bersama-sama. Saya akan guide dengan hitungan. Yuk, kita duduk yang rileks. Kita mulai bersama-sama. In, 2, 3, 4, 5. Tahan. Out. 7, 8, 9, 10. Tahan. In. 12, 13, 14, 15. Tahan. Out. 17, 18, 19, 20. Tahan. In. 21, 23, 24, 25. Tahan. Out. 27, 28, 29, 30. Tahan. In. 32, 33, 34, 35. Tahan. Out. 37, 38, 39, 40. Tahan. In. 42, 43, 44, 45. Tahan. Out. 47,
48, 49, 50. Tahan, in, 52, 53, 54, 55. Tahan, out, 57, 58, 59, 60. Oke, iya, saya akan buka ininya lagi. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya cuma mereview beberapa hal sampai ke belakang, tapi nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk beberapa hal ya. Jadi kembali ini mengingatkan dari konsep yang saya pernah share ke Bapak Ibu tentang gajah dan ridernya, lalu yang sering kita latih beberapa waktu yang lalu tuh tentang meditasi yang olahraga, kalau masih ingat yang kita keringetan ya. Nggak usah dilihat dulu, tapi waktu itu udah pernah sampai kita merasa kita keringetan, kita ada exercise. Lalu setelah itu kita juga sering belajar mengenai meditasi dengan sensasi tidur atau digabungkan dengan sensasi nyaman, ya. Waktu itu juga kita pernah latih juga. Nah, terakhir kita belajar tentang reframing, ya, yang waktu itu masih baru kita nyoba sekali. Saya perkenalkan gimana kita secara kognitif merubah pola pikir. Nanti saya refresh lagi apa yang dimaksud dengan reframing. Intinya mengatasi rasa sakit, sakit itu sendiri, rasa tidak nyaman, perasaan negatif, dan lain sebagainya. Lalu kapan reframing digunakan? Waktu itu pernah review. Ini saya cepat dulu ya, nanti kita balik lagi. Lalu eh, bagaimana melakukan reframing itu juga saya share waktu itu. Cuma ada penambahan baru poin nomor 6, nanti kita lihat. Bahkan waktu itu ada yang bertanya, reframing sama dengan afirmasi gak? Di tahap awal saya bilang sama. Tapi nanti dengan poin penambahan poin nomor 6, kita lihat lagi apa sih yang disebut reframing nanti ya. Kita lihat dulu aja. Lalu contoh reframing itu seperti apa? Nah, itu beberapa hal yang kita pernah pelajari. Nah, di luar dari yang saya yang share, Bapak Ibu juga kan terima nih dari Sesyung Antoni, Sesyung Rudi, Sesyung Hoklai, terus ada pembicara-pembicara lain, bahkan uh, Ibu Weleng sendiri juga sharing. Nah, yang jadi concern saya hari ini adalah, sebentar ya, karena ada kehilangan slide saya, uh, mau denger nih dari Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan dari meditasi yang udah di-sharekan, mindfulness yang udah di-sharekan oleh beberapa narasumber, dan udah dilakukan berapa lama? Karena kita kan ini pertemuan yang udah keberapa tuh, saya udah lupa. Kemarin saya udah sempat lihat di website, di YouTube-nya yang punyanya Bu Hueleng, dan itu udah banyak sekali. Nah, yang saya mau Bapak Ibu coba iniin, teknik apa sih yang sering dipakai dan kira-kira udah berapa lama sih? Lalu manfaatnya apa sih? Kalau memang baru sebentar nggak apa-apa. Kalau ada yang udah lama, boleh juga di-sharekan. Dan kalau ada teknik yang lain, boleh juga kita dengar dari Bapak Ibu supaya ini saling memperkaya. Satu hal dulu supaya nanti jadi nggak malu-malu waktu sharingnya. Saya ingat sensei saya di Aikido pernah ngomong seperti ini. Eh, Waktu kita belajar, waktu itu saya belajar Aikido di awal-awal, ya udah cukup lama sih. Dia selalu challenge seperti ini. Jangan cuma menerima sesuatu, tapi nggak sharing ke yang lain. Kenapa? Karena gelasnya jadi kepenuhan. Waktu gelasnya jadi kepenuhan, kadang-kadang jadi susah nambah lagi. Jadi salah satu metode yang perlu dilakukan dalam belajar adalah isi, kosongkan, isi, kosongkan. Jadi kalau ngisi terus juga nggak benar, kalau kosong terus juga nggak benar. Yang benar adalah isi, kosong, dan itu continuous proses. Nah, cara mengosongkannya gimana? Cara mengosongkannya ada dua, ada paling nggak ada dua lah. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap apapun yang
yang kita anggap sesuatu yang baru dengan pikiran terbuka, dan yang kedua dengan sharing, atau lebih tepatnya ada beberapa orang yang menerjemahkan sebagai teaching, mengajar. Jadi itu membuat kita gelasnya jadi kosong lagi. Saya sambil minum ya. Jadi gelasnya akan jadi kosong lagi. Nah, ada gak Bapak Ibu nih yang mau share seperti yang tadi saya bilang sebelum kita latihan bersama? Uh, Eh, Silakan. boleh, Boleh dong. boleh ya, Boleh. Sesium. Boleh Saya dong, Bu ketemu Ria. kemarin Iya, Sesium di iya. PAT. Betul. Ya, Jangan Bu Ria. terutama sebelumnya saya kangen banget ya sama Willem Seci, Hema, sama Hengki Sesium, dan semua pengajar-pengajar atau yang sharing. Kalau untuk saya sangat bermanfaat. Karena apa? Pertama yang saya peroleh yaitu saya mengetahui dan bisa, wah ini monkey mind nih, ini gajah nih. Wah, jadi aku bisa cope atau bisa kuasai perasaan itu karena saya mengenali dan menyadari. Itu satu. Yang kedua, saya merasa banyak sekali belajar gitu bahwa itu mindfulness ya, seperti Agustus Yung ajarkan S1, S2, S3 gitu kan. Saya menyadari itu terutama untuk seusia saya saat ini itu penting banget dalam melakukan hal sesuatu dalam kesadaran. Karena saya punya kawan ya, saya tidak mau membandingkan, tapi saya lihat, aduh kok serem banget ya. Kawan saya itu masih lebih muda dari saya, tapi sering banget lupanya gitu loh. Saya memperoleh meminimize kelupaan saya dengan menyadari, berkesadaran penuh, berusaha juga sih, walaupun kadang-kadang suka lupa. Itu manfaat untuk saya, diri saya pribadi. Kan An? Kan Ibu Ria, kalau dihitung sudah berapa bulan, berapa tahun latihan? Kalau saya bilang kesadaran mindfulness itu dilatih sama Bu Ria. Oh, saya berusaha untuk setiap hari, Hmm. tetapi kadang-kadang juga ya kesibukan warawiri lupa. Hmm. Hmm. Tujuan maunya sih setiap hari Sium. Ya, Jadi tujuannya seperti itu, tapi ya minimal mendekatilah gitu. oke. Sip, sip. Saya pertama kali daily mindfulness ini dibuka Hmm. oleh Ibu Hileng, saya sudah ikut gitu. Hmm. Jadi udah berapa hari itu ya? Iya, Udah berapa nggak lama? tahu udah. Maret 2 Oh, tahun yang lalu. Tuh, Maret 2 tahun yang 2 lalu, tahun ya? bayangin. Wah, Bisa Nanti Maret dibayangkan ini tuh. perasaan 2 masih, tahun. Iya. oh kirain baru setahun loh. Nggak terasa ya, Cie ya? Iya. Oh, 2 tahun di ber, sip, ber sip. ini. Mantap kan? Kita nggak sadar Iya. udah sekian lama. Iya, ini sih sebenarnya Mm-mm. cuma punya mereflek balik lagi aja. Thank you. Berarti udah Yuk, kan. kanan. Jadi kalau dari Buria, kesadaran dan mindfulness ya. Kesadaran dalam pengertian kita terima knowledge bahwa kita ada monkey mind. Jadi kita tahu bahwa oh ini kita sedang monkey mind, gajahnya sedang berulah, monkey-nya sedang berulah. Karena kalau kesadaran itu nggak ada, sorry, kalau knowledge yang nggak ada, kesadarannya nggak akan timbul. Karena knowledge yang ada, maka kesadaran jadi timbul. Belum lagi ditambah dengan latihan mindfulness. Oke, good. Kalau boleh tanya lagi, Bu. Tadi udah diceritain sedikit sih, bukan membandingkan ya, sekedar dengan teman. Apa manfaatnya buat Bu Ria? Manfaat yang lain lagi. Manfaat yang lainnya Mm, mm, mm. adalah saya lebih lebih bisa Saya menerima tulis orang ya, Bu. lain Hmm. dalam keadaan apapun. Jadi saya sudah bisa meminimize ego saya.
Dulu saya kan mana bisa Hmm. nggak mau kalah dong. Biasanya seperti itu. Tapi Hmm. sekarang saya lebih ya menyadari, lalu saya mengenali, dan ego saya kecilkan supaya bisa menerima keadaan orang lain itu. Misalnya dia berkata kasar, Hmm. dulu saya nggak bisa terima, saya pasti samperin dia dan saya, kenapa kamu bisa begitulah Hmm. Hmm. melakukan. Tapi sekarang saya, mungkin dia dalam keadaan ini, mungkin dalam ada berpikiran positif lebih banyak daripada yang negatif. Begitu sih Sesio. Sip, thank you Bu Kan Ria. En? Kanan. Ya. Gimana yang lain? Apapun ya, jadi nggak mesti harus teknik yang dari saya. Yang tadi Bu Ria juga bilang ada S1, S2-nya Sesiong Agus, nggak apa-apa. Apapun praktis yang dilakukan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ayo, jangan malu-malu. Malam, Sesiong. Malam, Ibu, silahkan. Kalau saya sih, Kok agak kecil ya Bu Mary? dengar nggak, Sesiong? Kedengeran sekarang. Kalau Kecil lagi tuh Bu. Apa saya yang kecil ya? Oke Bu, silahkan. kalau untuk saya pribadi sih, untuk mindfulness ini, eh, saya bisa mengendalikan diri, Sesiong. Ada teknik Jadi, yang spesifik nggak yang Ibu pakai? saya kan kalau meditasi kan cuman ngelihat nafas masuk, nafas keluar gitu aja sih. Nggak ada pakai yang lain-lain. Oke. Soalnya bisanya cuman itu aja sih. Enggak kok Terus kemarin. Lanjut Bu. terus selama ini saya bisa menahan emosi saya. Saya lebih suka mengamati. Kalau ada orang yang ngomong atau yang gimana, saya diem, saya lebih suka mengamati gitu loh, Sesium. Hmm. Jadi saya nggak langsung nerocos gitu, enggak. Saya Hmm. lebih cenderung saya diem mengamati orang itu gitu loh. Kalau dibilang latihan secara intensif, sudah berapa lama, Bu Mary? Ya, Apakah dari awal? Apakah baru berjalan? Ini sekalian mengingat-ingat nih, yang nggak apa-apa. bolong gitu, Sesiung. Tapi bisa Hmm, dibilang sama dengan acara mindfulness ini. Tadi Bu iya, Wileng bilang hampir 2 tahun ya. iya Iya. itu. Ya kadang rajin, kadang bolong gitu Hmm. aja, Sesiung. Berarti 2 tahun ya. Iya, tapi saya Jadi, masih belum yakin, Sesiung, sama meditasi saya. hmm. Kok rasanya, kok kadang-kadang saya cuman bisa beberapa 10 menit gitu aja. Kok Hmm. rasanya kok cuman segini gitu loh, Sesiung. Saya belum merasa, belum mencapai apa yang saya inginkan gitu loh untuk meditasi ini. Bu Mary, sekedar sharing aja ya. Saya aja kalau disuruh meditasi 10 menit, saya udah gelisah, Bu. Ini kata istri. Kan kalau orang, ini sering salah sharing, bagi ibu-ibu yang udah melahirkan juga udah tahu ya, kalau dokter-dokternya bilang, jangan makan langsung banyak, ya kan kalau lagi hamil. Tapi makannya sedikit-sedikit, tapi sering. Nggak apa-apa, Bu Mary, langsung lakukan aja. Terus naik kelas, Bu. Jadi kadang-kadang kita suka bosen kalau misalnya latihannya cuma di situ doang. Dan kadang-kadang kita jadi nggak tahu nih yang dimasterin yang mana. Coba teknik yang lain, Bu, yang bisa dicoba. Boleh sih, nggak apa-apa. Kan kita udah banyak. Kalau nggak salah dulu juga Bu Mary, kita pernah latihan yang di saya tentang Ya, sensasi tidur ya. iya, yang Iya. membayangkan kita Heeh. air panas atau Heeh. hangat Iya, apa begitu ya, betul. Sesiung. Iya, itu dicoba sekali-sekali, Bu. Dan saya yakin latihan-latihan itu sudah bisa dilakukan. Masih ingat Tumo ya? Tumo tuh Tumo.
itu dilakukan oleh, waktu itu pernah salah sharing, biku-biku dari Tibetan yang melakukan meditasi di cuaca yang dingin. Dia bisa membuat baju yang basah sampai kering. Dan waktu itu kita pernah latihan, yang saya ingat, saya nggak tahu, malah Bu Mary juga, dan waktu itu mungkin Bu Ria ya cerita, ada beberapa juga yang bisa keluar titik-titik keringat kan di tangan. Coba dibayangkan, kita nggak ngapa-ngapain, tapi bisa keluar keringat. Itu kan sesuatu yang meter banget gitu loh. Bu Mary, ada efek yang lain nggak? Selain lebih sabar, dari sisi kesehatan, dari sisi fisik, dari sisi yang lain-lain, ada lagi nggak? Ya kalau fisik saya lebih bersemangat aja sih. Oke. Kalau kesehatan ya cuman begitu-begitu aja sih. Kalau memang cuacanya lagi gitu ya flu kalau enggak ya biasa-biasa saja sih. Yang penting saya ngomong dalam hati saya sehat, saya sehat, saya sehat. Gitu Betul. aja sih. Oke. Thank you, Bu Ya, Mary. kanan ya Sesio. An, ada yang lain lagi? Silakan. Ini sekalian sharing pengalaman yang udah dilakukan nih. Ciacen, nah iya, ayo silakan sih. Kalau saya sharingnya sih manfaat ya. Tapi kalau untuk teknik-teknik, mungkin kalau untuk menjalankan teknik secara kontinu, saya paling males sih, Om. Ya, cuman dengan adanya mindfulness, terus terang saya merasakan manfaatnya sangat luar biasa ya. Manfaat satu, saya dengan monkey mind saya yang dulu itu, sekarang mungkin cukup terkendali. Walaupun gajah itu belum bisa saya taklukkan memang sih ya. Cuman saya belajar dengan cara apa, yaitu berkonsentrasi diri. Ya seperti kalau meditasi, mungkin sekarang yang saya laksanakan adalah meditasi jalan. Jadi setiap kali jalan, saya selalu menyadari setiap langkah saya sadari, dan itu membuat pikiran saya akan lebih tenang. Ya itu sekarang yang sedang saya jalankan, teknik-teknik seperti itu. Ya terus terang sih saya untuk meditasi duduk berlama-lama sampai kayak Mary bisa sampai 10 menit, saya belum juga sejauh. Karena ya itu saya orang yang suka jalan, jadi saya memfokuskan diri untuk meditasi dengan cara berjalan. Saya konsentrasi karena dulu kan sering jatuh, sering kesandung. Pokoknya jalanan rata aja saya bisa jatuh, kadang dulu pernah seperti itu sih. Sekarang udah nggak pernah terjadi lagi sih. Wow. Ya itu sih manfaat yang saya dapat ke satu ya. Kedua, terus terang untuk konsentrasi sekarang saya lebih baik. Dan juga terkadang emosi saya lebih baik lagi sebelum, dikarenakan saya menjalankan praktek yang diajarkan Agustus ya, untuk bisa bisa self talk ya, berbicara dengan diri sendiri bahwa harus sabar, harus harus seperti itu, maafkan dia, seperti itu. Jadi yang saya dapatkan kesabaran itu nomor 2-nya ya. Dan juga sebenarnya lumayan yang ada perubahan dalam diri saya sejauh, walaupun untuk teknik pelaksanaan meditasi boleh dikata saya jalankannya bukannya bolong-bolong lagi, sangat jarang. Tapi tak kalah pagi-pagi saya sedang sendiri, mungkin saya akan konsentrasi sejenak, kira-kira 5 menitan, seperti itu yang saya jalankan sekarang. Lumayan, dari dulu-dulu yang saya sering merasa bahwa saya ini bawahnya temperamen dan panikan, sekarang sudah lebih bisa saya atasi. Itu sih Sesio.
Mantap. Nah, ini udah 3 orang nih yang share semuanya mantap-mantap. Ya, Ya, Asian malah meditasi jalan. Saya tulis tuh tadi, emosi jadi lebih baik. Jalan yang sebelumnya kesandung jadi nggak kesandung. Lebih sabar. Good. Wow, kan. mantap. Kanan. Ada lagi yang lain. Silahkan. Mantap-mantap semua nih. Ada lagi, ayo. Ingat loh, dengan sharing kita jadi senang orang mendengar sharing kita dan bisa jadi sharing kita juga memperkuat yang lain gitu loh. Jadi sharing tuh sebenarnya jadi memperkuat diri kita. Ayo, yang belum sharing, boleh sharing. Ada lagi? Saya ya, Boleh. Tulisan. saya pernah cerita juga lagi Mm-mm, tanggal berapa yang kemarin ini ya mm-mm, sama Antoni Susyong ya. mm-mm, Dan saya bilang saya pernah pergi ke jadi dampingin satu relawan, dia mau jadi komite karena dia baru di kateter jadi tidak boleh ikut rombongan. Nah, dia pilih saya untuk dampingin gitu. Nah, dia kan baru kateter. Pada hari keberapa itu dia sudah tidur. Jantung saya berdetaknya kencang sekali sampai ke belakang itu panas gitu ya. mm. Saya terus baca terus, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, tercampur sama bahasa Mandarin gitu. Terus sampai dia berhenti sendiri. Jadi saya lebih banyak apa ya, kalau bangun gitu, kalau pas lagi apa gitu, kenapa mungkin lagi mendadak kaki kram atau mendadak pengen kencing sekali itu saya bacain terus begitu. Ya memang ikutin jobnya banyak bolongnya nih. Yang didapat baru itu aja. Kalau boleh tahu, yang biasa dilakukan nama Bu Saning apa? Kalau yang bolong-bolong itu, doakah? Kan dulu Bu Saning pernah bilang juga waktu ngosok juga nyanyi gitu. Jangan salah loh, itu juga salah satu bentuk meditasi juga loh. Apa yang biasa Bu Saning lakukan Ya setiap kalau hari? gosok tetap masih nyanyi Tuh kan? karena kan Nah, saya sendiri ya ini kebetulan kayak 2 hari ini cucu sekolah, anak saya mesti ngantor 2 hari ini. Jadi kan saya sendirian. Kemarin masih ada pembantu. Hari ini saya benar sendirian sampai jam berapa itu tadi. Soalnya saya pikir gini, kalau misalkan kita bicara, kita nyanyi, itu kayak sirkulasi, kayak olahraga gitu loh. Ya kan? Kan mesti ada napasnya yang lebih ini gitu. Memang saya senang nyanyi gitu. Ya mau nyanyinya hasilnya kayak apa nggak pusing dah. Belum tentu tetangga juga denger. Kan tinggal ngikutin di buka YouTube, tinggal ngikutin aja gitu. Emang banyak kan ya itu apa lagu-lagu Mandarin lah itu. Tuh. kalau boleh tanya, kan tadi yang eh, kejadian yang jantungnya deg-degan itu Hmm. eh, turunnya dengan apa? Maksudnya Ibu stopnya. stopnya jadi turunnya dengan apa? Apakah Ya dengan itu, doa? Hmm, ya saya baca terus, I'm sorry, please forgive hmm, me, hmm, hmm, thank you, I love you. Nah saya juga bilang, 对不起 hmm, sini yang gitu, hmm, sama aja, sia nih, hmm, hmm, wah ini gitu, terus, ntar tukar-tukar lah gitu, hmm, hmm. terus sampai dia berhenti sendiri. Itu suka dilakukan setiap hari juga. Hampir setiap malam saya lakukan. See? Oke, mantap. Tuh, tambah lagi. Uh, thank Ya, you, Ibu. tapi untuk meditasi segala macam saya belum bisa nih. Soalnya Ah, pikirannya masih melayang-melayang suka. mm-mm, Kalau untuk baca ini saya agak lebih fokus ya, mm-mm, mm-mm, walaupun sewaktu itu aduh sambil ngelihat HP gitu gitu. mm, Tapi baca sih baca, tapi matanya ngelihat HP gitu. mm. Tapi tetap baca gitu. Iya, Gitu. thank you.
sebelum nanti ada yang share lagi, eh, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebenarnya saya selalu nggak ngomong tentang meditasi, meskipun saya ngomong meditasi secara general. Sebenarnya istilah yang selalu saya tampilkan di dalam slide saya adalah minds ya, over matter. Jadi sebenarnya yang dilakukan tuh apa? Sebenarnya yang ibu-ibu lakukan itu adalah salah satu bentuk mind yang sudah mengatasi matter. Caranya seperti apa? Saya baca sekilas ya. Dari yang Buria tentang mindfulness. Buria sudah bisa mengatasi menerima kritik dari nyinyiran lah atau apa dari orang lain. Padahal sebelumnya subconscious mind-nya dulunya gajahnya berulah. Sekarang gajahnya sudah bisa di-taming, sudah bisa diarahkan. Kembali lagi, minds over matter. Bu Mary ngomong meditasi 10 menit. Meskipun dibilang jarang-jarang, bolong-bolong. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk apa? Ngelatih gajahnya untuk dengerin perintah. Ini agak bagus nih, ceritanya agak-agak naik. Ciashen itu ngomong tentang, Ciashen nggak ngomong tentang meditasi duduk, tapi meditasi jalan. Jalan tapi dengan mindfulness. Yang didapat apa? Jalannya jadi nggak kesandung. Sudah ada kesadaran, emosinya lebih baik. Artinya apa? Gajahnya sudah mulai tunduk. Gajahnya sudah mulai ngikutin. Bu Saning agak berbeda. Nyanyi sama tadi ada kata-kata I love you, I love you, I love you dengan berbagai bahasa. Yang terjadi apa? Ini bisa dikatakan waktu kejadian jantungnya dak-dik-duk sampai kerasa ke belakang, yang dilakukan apa? Dia cuma mengucapkan kata-kata itu, Bu Saning cuma mengucapkan kata-kata I love you, I love you, I love you sambil baca, dan jantungnya jadi diem. Bukan diem, maksudnya jadi slowing down. Artinya apa? Si gajahnya sudah mulai ngikutin, yang mengakibatkan tubuhnya juga jadi ngikutin. Jadi yang disebut mind over matter sudah terjadi atau belum? Sudah. Minds-nya kan dua, subconscious sama conscious mind. Itu sudah mempengaruhi matternya. Matternya apa? Tubuhnya. Tubuhnya, pikirannya tuh sudah dipengaruhi. Jadi sebenarnya udah melakukan belum? Udah tercapai belum? Sudah. Bahkan yang sudah Bapak Ibu ceritakan, yang Ibu udah ceritakan, itu sudah mendirect gajahnya. Yang tadinya sembrono, kesandung-sandung, jadi nggak kesandung. Yang tadinya emosional, jadi nggak emosional. Yang tadinya terima kritik, nggak terima, sekarang bisa melihat dari sisi pandang yang lain. Yang tadinya jantung dak-dikduk, mungkin perlu minum obat, sekarang enggak. Itu kan sebenarnya shiftingnya udah jauh banget. Jadi, makanya saya katakan ke Bapak Ibu, lanjutkan kegiatannya, apapun bentuknya. Jadi meditasi saya nggak katakan sebagai meditasi, malah sebagai minds over matter. Matternya bisa sakit, bisa tubuh, bisa gejala-gejala yang lain, itu udah bisa diatasi dengan cuma ngomong aja. Saya ada sharing sedikit. Tadi sebelum sesi, saya cerita-cerita, mungkin ada beberapa yang di sini sama Bu Hileng juga. Jadi saya batuk dengan obat, dengan kemampuan sendiri. Tapi ya singkat ceritanya, ada beberapa momen yang saya harus melakukan meditasi. Yang saya lakukan adalah meskipun nggak sembuh total, tapi saya mengatakan ke diri saya, batuk hilang, sehat. Batuk hilang, sehat. Sewaktu mengatakan itu, tubuhnya merespon nggak? Merespon. Dengan apa? Batuknya hilang. Meskipun setelah itu muncul lagi, masih muncul karena virusnya masih di situ. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah kita semua udah belajar untuk mendirect gajahnya. Setuju nggak? Ada yang mau kasih komen? Atau ada yang mau sharing lagi? Batuknya
batuk Itu hilang. ibarat gajah ya? Iya, jadi yang disebut gajah kan sebenarnya subconscious mind kita. Tapi waktu kita bicara sesuatu, contoh gampang tadi karena yang terakhir ya Bu Saning ngomong tentang detak jantungnya. Detak jantungnya jadi melemah, bukan tambah dakdikduk. Dakdikduknya akan jadi hilang. Jadi waktu kita mempengaruhi pikiran kita, subconscious-nya udah nurut, biasanya tubuhnya akan ngikut. Coba Bapak Ibu nyoba sekali-sekali, kayaknya dulu pernah saya sempat share. Ukur tekanan darah, tensi, tanpa ngapa-ngapain, ukur tensi. Kalau yang beat-nya lumayan tinggi, coba katakan ke diri sendiri, relax, relax, relax. Terus setelah beberapa menit, Bapak Ibu ukur lagi. Pasti saya yakin dengan Bapak Ibu yang ibu-ibu yang udah share di sini, yang udah ikut latihan sampai paling nggak 2 tahun dengan sesinya kita, saya yakinnya pasti akan ada efek detak heartbeat-nya akan turun. Jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu butuh lama, karena sebenarnya gajahnya udah nurut. Waktu gajahnya nurut, itu mempengaruhi tubuh. Iya kan? Kan tekanan heartbeat-nya kan tubuh. Tapi heartbeat itu terpengaruh oleh kondisi otak. Kondisi otak, kalau dari yang konsep saya adalah ada 2 kan, subconscious mind dan conscious mind. Jadi seperti itu. Saya tambahin ya. Silahkan, Bu. Oke. Jadi sebetulnya mungkin Ibu Ria tahu udah kira-kira masalahnya juga. Saya pernah tahun 2021 akhir itu kan masih banyak nge-Zoom ya. Jadi kalau meeting juga nge-Zoom. Nah, biasa kan kalau meeting itu suka apa sih? Ada yang enggak ini, yang satu maunya ini, satu ini ya agak ngotot gitu. Saya suka bilang kalau di meeting mau ngotot oke, tapi setelah meeting udah nggak ada masalah gitu loh. Nah, karena banyak hal waktu itu berbarengan ada banyak hal yang bikin saya pusing gitu ya. Nah, hari itu berdua ngotot begitu ya. Saya udah bilang udah saya bilangin yang satu. Tapi dia malah bilang diam aja katanya. Orang kalau salah lu terlalu baik, mesti dibenerin. Saya udah give up dah. Udah give up. Terus belakangan saya coba tensi. Darah saya 170/103. Nah, kemarin ini saya pernah sakit. Ya sakit sih nggak gimana ya. Terus pergi ke dokter terus periksa apa segala macam. Ternyata dokternya bilang apa saya nggak dengar karena dia pakai masker terus ditutupin lagi mejanya tutupin. Jadi anak saya yang ngomong gitu. Dokternya bilang selamat Ibu katanya karena Ibu nggak ada tekanan darahnya bagus, terus juga nggak ada pabrik gula gitu. Anak saya istilahnya saya kalau ngomong istilahnya pabrik gula diabetes gitu. Terus saya bilang oh dok saya orang biasa-biasa saya nggak mau punya pabrik saya bilang gitu. Nah jadi saya kaget juga ya ini lagi sakit loh kok darah saya bisa rendah enggak memang saya dari itu hari pernah sakit pernah tinggi sampai dokternya bingung tapi dokternya bilang coba nanti periksa lagi ternyata udah turun jadi dokternya nggak kasih saya obat jadi sampai yang 170 saya juga nggak makan obat saya waktu itu saya saya nonton drama Cina tapi yang ABG pacaran jadi saya ketawa sampai mantu saya bilang Mami nggak salah enggak karena saya mau ngendaliin emosi saya gitu loh supaya agak cooling down gitu ya. Ya mungkin ya ada manfaatnya itu ya. Saya nggak tahu juga ya. Tapi masih banyak kurang sih, masih banyak yang belum inilah. Iya. Ada Bu pasti. Jadi cuma kelebihan dari teman-teman yang ikut latihan sampai paling enggak ngikutin 2 tahun gajahnya dilatih. Jadi gini,
Bahkan waktu ibu nyanyi pun, waktu di tensi tekanan darah mestinya akan turun. Tapi berbeda. Kalau mereka yang nggak latihan, mungkin bisa turun, bisa naik. Tapi kalau buat ibu-ibu, bapak-bapak yang latihan di sini, karena udah sering latihan, si gajahnya jadi nurut. Malah kalau ibu mau coba deh. Kalau misalnya sebelum tensi darah, ibu coba bersenandung nyanyi. Saya yakin, seyakin-yakinnya, tensinya pasti di bawah. Heartbeat-nya pasti di bawah. Saya kalau lagi mencoba untuk melatih heartbeat-nya, saya bisa membuat itu di bawah 70 heartbeat-nya. Padahal kan di bawah 70 mestinya akan dicapai bagi orang yang sehabis lari, sehabis olahraga, terus dia istirahat sebentar. Tapi saya nggak ngapa-ngapain. Cuma duduk, diam, terus latihan. Itu karena kenapa? Karena sudah dilatih. Jadi sekarang yang Bapak Ibu sudah latih, sekarang jangan ditinggalkan. Apalagi yang tadi udah jadi basic tuh. Meditasi jalan, meditasi 5 menit, meditasi dalam bentuk nyanyi, meditasi dalam bentuk cuma kata-kata simple. Itu jangan ditinggalkan. Tapi naik kelas. Itu jadi dasar buat Bapak Ibu kalau lagi dibutuhkan. Yang kita di sini kan mindfulness, Bu Huileng kan membuat kita untuk melatih hitungan 10-10. Itu untuk kita nyamain aja, nyamain frekuensi. Tapi buat Bapak Ibu lain di rumah, boleh pakai ini, boleh pakai yang lain. Jadi apapun metodenya, intinya bukan meditasi suruh duduk diam, konsentrasi, iya di awal gitu. Tapi sekarang tujuan kita satu, ngelatih si subconscious mind, si gajah itu supaya nurut sama kita. Waktu si gajah nurut sama kita, sama ridernya, tubuhnya akan ngikut. Indah ya? Jadi udah diciptakan kalau kita percaya bahwa semuanya tuh udah ada di depan mata kita, udah siap. Cuma kadang-kadang kita lupa aja dan kita suka apa ya, tergerus dengan kegiatan sehari-hari sehingga kita lupa gitu, lupa untuk belajar. Padahal udah ada semuanya, apalagi kalau kita latihan terus, waduh, perfect banget. Ada lagi yang mau share? Oke. Kalau Teman-teman ada lagi yang mau share? ada lagi yang mau share, Nanti Saya kalau sebelum Ibu. boleh. Syashan, silakan. Dulu sih saya berpikir ya, meditasi itu nggak ada kepikiran di otak saya dulu. Atau untuk mengatur saya punya pikiran ya, Sesio. Karena saya pikir, pikiran memang kayak gini gitu loh ya. Kalau diatur-atur ya, nggak tahu bahwa kita bisa kendalikan. mengatur kita, iya, maksudnya bisa menyetir kita punya pikiran gitu ya. Setelah mempelajari ini saya baru menyadari bahwa pentingnya kita untuk melatih diri untuk fokus gitu ya sama sesuatu. Dulu saya nggak kepikiran ke situ. Dengan adanya mindfulness nih, harus kanan sama ibu nih ya. Bahwa dengan cara itu baru kemajuan pelan-pelan walaupun udah tua baru menyadari ya. Kanan banget. Itu sih yang mau saya sampaikan ya, kanan sama yang bantu di sini sebagai pembicara itu membuat saya benar-benar terkadang menyadari diri betapa kurangnya dulu saya gitu ya. Kadang suka ngomong asal. Orang bilang ngomong, Jasen suka ngomong tanpa disaring katanya. Dulu sering ngomong kayak gitu. Jadi baru saya sadari sekarang ini ya. Sekarang sadarnya mulai lebih banyak lah gitu ya. Iya, lebih banyak banget. Dan saya lebih menyadari bahwa dulu-dulu memang saya bikin waktu saya ini sia-sia terbuang gitu ya. Itu sih. Terima kasih Kanen. Makasih, Syashan. Mantap. Malah saya sih sekarang ngusulin nih, kalau Bapak Ibu yang mau, mungkin idenya bisa ditangkap sama Bu Wileng. Kalau ada yang mau share
nanti ya, bersedia untuk share 15 menit, 20 menit, atau malah lebih untuk sesi, nggak perlu pakai slide. Share aja pengalaman pribadi. Itu malah lebih bagus. Jadi, Boleh Susung. yang isi Bapak Ibu sendiri. Nggak usah perfect, nggak usah mikirin nanti repot nih mesti ngomongnya gini, nggak usah. Buat Idenya adalah, ngosongin gelas ya. iya, Nanti buat biar ngosongin gampang gelas, isinya biar lagi ya. ngisi lagi. Dan itu akan men-encourage kita loh. Nih, catatan saya ini yakin kalau semuanya mau sharing, ini bukan cuma Bu Ria, bukan cuma Bu Mary, bukan cuma Ci Asien, bukan cuma Ibu Saning, pasti banyak. Pasti banyak. Dan beranikan diri untuk ngomong. Sekali lagi, waktu kita share, kita bangga dengan experience kita. Dan kita bangga meskipun jangan berpikir bahwa kayaknya pengalaman saya masih kecil banget ya. Jangan salah, belum tentu. Mau dibandingkan dengan siapa? Kalau dibandingkan, ya selalu akan ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Jangan dibandingkan. Jadi kalau Bapak Ibu mau, boleh tuh sekali-sekali bukan usul, mengajukan diri. Bu Wileng, tanggal Ayo sekian saya daftar mau ayo. ngisi, nanti tinggal diiniin. Nggak masalah yang tadi udah di-share. Bu Ria share lagi nanti untuk satu sesi di berapa menit. Bu Mary mau share lagi, Ci Asien mau share lagi, Bu Sani mau share lagi, nggak apa-apa. Bahkan cerita-cerita yang kita nggak kepikiran, yang nyanyi sambil ngegosok, Ibu saya kasih contoh ya, nyanyi sambil ngegosok, kan nggak kepikiran, tapi itu adalah salah satu bentuk apa? Minds over matter. Bu Ria ngebayangin naik sepeda yang keringetan, apa? Ya minds over matter. Daftar deh sama Bu Huileng. Harinya tinggal diinin dan jangan takut. Kalau Bapak Ibu mau share, nanti let me know. Saya kadang-kadang memang nggak bisa itu, tapi saya akan sempetin hadir. Kasih support deh pokoknya. Itu berarti secara spontan gitu aja sesungguhnya. Kalau bisa di plan, Bu. Kalau bisa di plan. Intinya sih sebenarnya apa yang dilakukan, apa benefitnya, terus kira-kira kalau teman-teman mau ngikutin sarannya seperti apa. Jadi kayak ngajarin gitu, Bu. Tapi jangan berpikir bahwa, saya belum layak. Lah, kalau Bapak Ibu belum layak, saya gimana? Umur Diulang masih lagi, muda. Susung Hengki diulang lagi tadi biar pada catat Oke, 3 jadi hal. intinya Pertama, intinya adalah apa praktis yang dilakukan. Terus sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Lalu benefitnya apa? Terus benefitnya apa? Yang terakhir saran. Saran yang kalau yang mau ngikutin caranya masing-masing, caranya saya misalnya dengan nyanyi, sarannya gimana? Mungkin Bu Saning bilang kalau mau pilih lagu yang menarik sesuai dengan bahasanya. Terus nyanyi deh. Udah simple. 4. saya pengen tambahin nih Susung Hengki. Boleh, silakan. Jadi dengan nanti teman-teman bersedia untuk sharing, pertama itu adalah bentuk daripada mengapresiasi diri kita sendiri. Betul. Dan diri kita ini butuh loh, butuh dihargai, butuh diapresiasi oleh kita sendiri, butuh ada recognition, pengakuan bahwa, oh kamu ini bagus loh, kamu ini oke loh, kamu ini sudah melakukan hal dengan benar loh gitu. Setuju. Jadi Masa itu harus kita iya. masukin ke dalam baik sadar maupun ke bawah sadar kita. Iya. Kadang kita harus menepuk bahu kita sendiri. Oke, kamu Iya. hebat nih. Wileng, kamu hebat. Itu. Nah, ini adalah salah satu hal yang apresiasi diri itu penting. Kenapa gitu? Supaya kita tahu bahwa diri kita itu berharga. Setuju. Kalau kita sudah tanamkan diri kita berharga, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, itu nanti akan membawa hal-hal yang cuma hal-hal yang baik doang. Karena kita sayang sama diri kita appreciate. Jadi jangan bilang kita sayang sama orang lain,
kita menghargai orang lain, tapi kita lupa, kita nggak pernah menghargai diri kita, Betul. gitu. Dan Nah, yang kedua, nanti kalau teman-teman udah bersedia sharing, dengan sendirinya akan lebih terasa mendalam. Oh iya, saya tuh udah praktek kayak gini. Jadi waktu di ngomongin itu akan lebih mendalam dan akan lebih memotivasi kita. Jadi betul. akan lebih masuk, istilah saya tuh seringkali lebih mendarah daging gitu loh. Hmm. Jadi nanti jadi semakin mudah lagi buat kita untuk menerapkan ya Hmm. itu. Jadi saya tunggu nih abis ini daftarnya. Saya tambahkan, sebenarnya Ibu udah Ya, ngomong memotivasi, tapi yang paling penting coba deh nanti kalau setelah selesai sesi ini, ibu-ibu yang tadi udah sharing akan merasa eh termotivasi lagi untuk melakukan itu lebih lagi yang udah dilakukan sekarang. Akan iya, membakar lagi semangatnya. iya. Kalaupun Karena kita tadi, lebih yakin lagi sudah kita betul, betul, sampaikan ke betul. orang. Iya, Kalau kita nggak yakin kan kita nggak nyampein ke orang. Tapi iya, begitu betul. kita sampaikan, keyakinan Iya, kita akan bertambah. iya. Ciasyen jalannya akan lebih jauh. Bu Santing nyanyinya akan kedengeran ke tetangga. Ya udah. Saya suka pikir loh, kan Kenapa Bu Santing? kemarin ini waktu pas di acara di itu juga saya sama Huichen Setia juga ikut sharing misi amal ya. Hmm. Saya suka pikir gini, saya siapa ya? Mesti sharing-sharing ya. Nggak boleh ngomong begitu, Cisanting. Itu namanya tidak menghargai diri sendiri. Terus besokannya tuh hari Seninnya kan saya piket di ECH, Cuci Hospital. Pertama di Cuci Hospital tuh ada satu, Bu, saya kemarin ngedengar lihat loh Ibu lagi sharing katanya di panggung. Hebat ya, enggak biasa-biasa aja saya bilang gitu. Waduh, itu dirinya nggak suka tuh digituin. Saya sih Nggak tepokin boleh, yang itu udah Cisanting. dibilang Nggak boleh bagus. ngomong kayak gitu. Terus ya Harusnya udah, ngomong kayak gimana? jadi cerita sedikit lah gitu sama orang itu udah. Belakangan karena saya biasa sama satu lagi si nggak tahu Ibu Wileng kenal nggak Mas Dena, dia Bekasi pan. Nah dia lagi ada urusan apa, jadi saya tunggu saya di yayasan, saya tunggu dekat reception TAI TV itu, saya duduk, toto ada di depan, yang pas duduk itu di depan saya ada bapak-bapak. Saya kemarin lihat Ibu lagi sharing, ya saya ketawa aja. Jadi gimana ya, kalau ngejum gini kan, jadi kayaknya saya lebih sering lebih beraniin diri untuk ngomong ya. Tapi kalau tampil gitu kayaknya siapa gua ya gitu ya. Ya Suka udah, pikir gitu. berarti habis ini via Zoom ya. Cisanting udah daftar nomor 1. Ini terperangkap nih. Cisanting, dulu Hai. ya sebelum saya belajar mengenai begini-beginian, Heeh. setiap kali kalau orang ngomong si Huilang ini gini, enggak enggak saya enggak gini-gini. Tapi akhirnya pelan-pelan saya tahu bahwa diri kita itu diri kita itu adalah sesuatu yang hidup loh, yang butuh dihormati, butuh disayang, butuh diapresiasi, butuh dihargai. Jadi sejak itu kalau tiap kali mau kepikir atau ngomong, saya ini siapa sih, bukan siapa-siapa, itu sekarang saya buang tuh. Heeh. Ya, betul nggak sih, Song Hengki? Betul, betul. Pokoknya yang di sini semuanya sudah dengan kapabilitas, udah bisa mengendalikan gajah. Jadi jangan bilang belum 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 apa ya, belum mampu. Saya ngelihatnya semua udah mampu. Kalau bisa Bapak Ibu nanti Bu Hueleng upload ini, simpen dan di videonya. Biar Bapak Ibu, Ibu-Ibu sekalian bisa dengerin nih. Waktu itu saya share di sini. Dan saya yakin, yakinnya nanti daily mindfulness bukan stuck di sini ya. Jadi yang nyebarin bukan Bu Hueleng,
tapi yang nyebarin ya Bapak Ibu sekalian yang tadi, Benar. Bu Saning yang Mm. diundang untuk, bukan diundang, suka share aja, diminta share, tapi jangan salah loh, itu mempengaruhi banyak orang yang tadi cuma, saya bilangnya cuma nyanyi, tapi dengan perspektif Ibu, cuma jalan, tapi perspektifnya Ci Asien, cuma membayangkan naik sepeda, tapi perspektifnya Ibu Ria, itu akan beda. Bu Mary yang bilang meditasi cuma 10 menit misalnya, itu beda. Itu beda. Jadi itu sebabnya kita di sini, kita nggak terlalu bisa interaksi ya, tapi saya yakin ini adalah media di mana kita memperkuat satu sama lain. Artinya media untuk belajar gitu ya, untuk ngambil. Tapi juga jangan salah, bukan cuma ngambil, kita sharing. Waktu kita ngambil dan sharing di media ini, nanti di luar kita bisa share lagi lebih banyak. Waktu di luar kita capek, balik lagi ke sini gitu loh. Ngobrol lagi di sini. Jadi di sini tuh ya tempat kita belajar lah sama-sama. Dan jangan salah loh, saya juga belajar dari Bapak Ibu. Dari tadi kan saya nggak share apa-apa nih, cuma satu slide doang dari tadi, cuma ini doang. Yang 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 mengisi acara ini hari ini bukan saya loh. Ini ibu-ibu semua loh. Nah, berarti nanti Sesung Hengki Bayangkan. boleh jadi moderator nih kalau ibu-ibu udah pada daftar. Boleh, boleh, Tuh teman-teman. boleh, Tuh, luar biasa tuh. boleh. Boleh, nanti tinggal didaftarin, terus nanti kita ngobrol bareng-bareng. Pokoknya yang penting disiapkan, nggak usah terlalu ini, yang penting ide utamanya adalah kita kasih tahu Yes. experience yang praktis yang udah kita lakukan. Udah, nggak perlu teori-teori, nggak perlu. Kalau saya perlu ngasih, karena kan perlu tahu runtunannya. Tapi yang Bapak Ibu yang nanti sharing, nggak perlu langsung ke praktisnya, apa manfaatnya, selesai. Justru itu yang lebih mengena. Cuma 10 Ngapain sampai dengan 15 menit kok, 4 terserah orang. mau lebih mau berapa di satu sesi, kalau misalnya ternyata cuma bisa ada 2, ya udah nggak apa-apa, 2 dulu, terus nanti baru Ya. diikuti yang lain. Saya di luar sih saya udah sering ngobrol sama bicara Lah, sama teman gitu ya. Saya bilang, iya, eh, misalkan dia lagi ngomong apa, aduh gini gini gini, saya bilang coba deh pakai ini deh gitu, yang apa, I'm sorry gitu 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 ya. Terus tapi saya bilang, Pono-pono. tapi lu mesti percaya dulu. Kalau lu percaya pasti, kalau misalkan lu udah nggak percaya, lu cuman begitu begitu aja ya percuma. Saya bilang begitu. Ya nggak tahu dilaksanakan apa tidaknya, saya nggak tahu. Lain kali Cisaning cerita dulu dong sejarahnya. Jadi orang, oh iya ada rumah sakit jiwa yang tutup loh di Hawaii gini-gini. Jadi orang, oh gitu ya. Nah, itu kalau digali-gali tuh ya penyebabnya apa ya yang membuat itu sampai bisa. berhasil tuh, wah didiskusiin juga bisa panjang tuh ya Susung Hengki. Iya, iya, bisa panjang. Tapi pokoknya kalau nanti mau sharing, kalau mau ada history, mau ada itu boleh. Tapi jangan terbebani dengan itu dulu Ya, aja. Pokoknya bener-bener sharing sendiri. Tapi kalau mau ditambahin boleh. Mau ditambahin lagunya boleh. Mau ditambahin gambarnya boleh. Mau ditambahin kata-katanya boleh, terserah. Tapi pokoknya jangan jadi beban aja. Kalaupun nggak ada slide presentation, nggak apa-apa. Orang memang benar-benar untuk sharing aja kok. Cisaning bisa ciptain nih. Kan lagunya I'm sorry kata Cisaning apa tuh? Tuh puji. Tapi puji. Oh iya, Susung Adi kayaknya mau sharing nih tadi. Bung Adi ya? Ya, boleh. Iya, silakan. Sharing sedikit aja. Susung Ya, Hengki seperti kok ya, lagi on. halo, ya, Iya, dengar ya? iya. Yang seperti saya sharing dahulu, ya. Yang beberapa kali saya ikutin itu saya suka sakit kepala hampir setiap hari. Terus Sebentar, yang Susung Adi. nonton, ya. Sebentar. Susung Hengkinya lagi ini dia belum dengar. Oh, iya, iya.
Nah, udah, Sesiong Hengki udah. Ya, udah Ya, Sesiong Hengki. Nih, Adik mau sharing ya. sharing sedikit. Masih di mute. Sesiong Hengki masih di mute. Ya, sorry, Ya, tadi dadak-dadak mati. Ya, silakan. Gimana ya, tadi? silakan, Saya miss Adik. apa? Oh, saya sharing sedikit. Ya, Ya, seperti yang saya awal-awal ikut di sharing ini, suka sakit kepala gitu. Dikit-dikit minum obat. Bahkan kalau saya misalnya berapa jam sebelum sakit kepala saya udah tahu. Jadi saya minum obat dulu. Jadi setelah mengikuti ini udah bisa ini lagi mengalihkan gitu. Di latihan meditasi udah sakit kepalanya nggak kambuh lagi. apa yang dilakukan Pak Adi biasanya di meditasinya? Meditasi yang apa biasanya? Latihan ini pernapasan. Hmm, Udah lama ya sakit kepalanya ya? Ya lumayan. ya, ya. Migrain, kalau nggak migrain sakit kepala. Kebetulan latihan pernapasan saya juga udah sering. Kalau saya kan soalnya tiap Selasa tuh latihan kur antar istri. Tapi nggak apa nggak nggak berpikiran ke sana gitu, bisa menyembuhkan. Setelah ikut ini baru oh iya bisa mengalihkan gitu. Berapa lama Pak Adi? Apakah 2 tahun dari sejak kita daily mindfulness atau baru 1 tahun gitu kalau boleh dihitung? Pertengahannya 1 tahun. 1 tahun ya. Iya. Tuh, ada nambah lagi. Mantap dah. Tapi Wow. yang kalau yang belum ini bisa nih ya misalnya kalau lagi di jalan aja suka stres juga gitu. Kalau jalan rame, pulang kantor gitu kan sibuk banget gitu. Kalau kalau kita kadang-kadang jalannya nggak terlalu cepet, di belakang diklaksonin, kalau cepat-cepat robot gitu dimarahin. Pak Adi bawa mobil ya? Kadang-kadang mobil, kadang-kadang motor. Oke. Ya, Coba dicari Pak. Kadang-kadang ada banyak cara. Memang nggak bisa meditasi yang diem Pak. Solusi dengan nyanyi kadang-kadang juga make sense. Jadi kadang-kadang di motor pakai helm dengan senandung nyanyi bisa membuat stresnya itu. Kalau di mobil setel lagu nggak terlalu besar ngikut nyanyi juga bisa. Pokoknya intinya mencoba mencari sendiri Pak, adjusting. Karena udah banyak metode yang kita ini, belum lagi tadi yang teman-teman sharing di sini. Wow, udah banyak banget deh. Kalau di mobil emang bisa sambil dengar musik kita bisa alihkan betul. Betul. Ya, sip. Jadi sebenarnya kalau dibilang kok cuma nyanyi doang aja bisa ya, itu karena kita melatih, kita sadar bahwa ini mind over matter. Kita udah sadar dari latihan-latihan kita bahwa subconscious mind bisa diatur, dikendalikan oleh conscious mind. Dengan kesadaran itu, kita udah niatin bahwa dengan nyanyi kita mau tenang gitu. Dengan nyanyi kita mau bergembira. Akhirnya jadi deh. Jadi sebenarnya ya nyanyinya beda dengan nyanyi yang biasa. Nyanyinya kita udah nyanyinya yang punya konsep gitu loh. Itu sih. Oh, mantap. Lagunya mesti dipilih dong yang girang-girang ya. Terserah, boleh. Iya. Kalau lagunya sedih-sedih, Jangan. Nanti malah tambah sedih. Nah, ini juga nyanyinya kelemahannya. sorak-sorak Iya. bergembira gitu ya. Iya. Kadang-kadang lagu rohani sih. Iya, Iya. boleh. Justru ini yang jadi salah satu downside juga negatif, agak sedikit negatif ya. Jadi karena subconsciousnya nurut dengan kita, yang negatifnya pun jadi nurut dengan kita. Jadi itu sebabnya, saya sambil minum lagi. Selalu dikatakan bahwa kita harus hati-hati dengan perkataan, dengan sikap kita. Karena waktu si gajahnya sudah ngikut kita, dia ngikut untuk hal positif dan ikut hal negatif. Dan gajahnya nggak tahu bahwa itu negatif atau positif.
Waktu si gajahnya suruh lari, ya dia lari. Si gajahnya suruh diam, ya dia diam. Sama dengan main kita. Jadi ya kita harus hati-hati aja. Itu aja sih. Tapi nggak ada apa-apanya. Yang penting kita tetap aware aja, selalu bergembira, pikiran positif lah. Itu yang paling penting. Ya, betul. Dan baik, Terima kasih, Pak Adi. sama-sama. Wow, bayangin dari jam 7 sampai jam 8.15. Hebat. Jadi yang mau daftar buat tanggal 7 Februari siapa nih? Ayo. Takut kali, Bu. Nggak apa-apa, nanti kita Kalau diingetin lagi saya ya. mah Hah? belum berani, Bu. Ah, tuh Cuman kan kurang sebenarnya percaya Harus. diri lagi tuh. betul, Harus. Bu. Hmm. Betul. Saya mau cerita, sebenarnya saya sangat senang kalau bisa sharing ya. Hmm. Seperti waktu ulang tahun rumah sakit, saya senang bisa sharing. Hmm. Cuman Mesti dipaksa. terkadang suka ada timbul, gue bisa enggak nih, gue bisa enggak nih. Itu yang selalu ada di dalam diri saya. Ada rasa takut ngomongan saya akan ngawur gitu. Itu yang selalu membuat saya itu jadi tidak berani untuk sharing gitu. Nah, Itu yang saya forum rasakan ini sih kan sebenarnya. kecil, Ci Asien. Forum ini kan kecil. Forum ini tempat kita untuk belajar sama-sama. Iya. Ya kan? Kan forum ini kecil, cuman 10 orang. Ciasyen, Ciasyen sharing di sesi saya berapa kali ya? Nah, kalau dikumpul-kumpulin udah zaman ya. Tunggu, Iya. coba saya hitung dulu. Kayaknya jari saya sama jari kaki udah nggak cukup kali, Ci. Kayaknya nggak ada yang salah deh. Saya temenin. Pokoknya nanti kalau saya usul sih Bu Wileng dikasih jadwal misalnya ada 2 kali dalam 1 bulan gitu. Misalnya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus kalau yang mau ikut tinggal daftar. Saya berusaha untuk ikut hadir sebagai moderator deh kalau misalnya ini. Kalau jadi tinggal dijadwalin aja. Jadi teman-teman tinggal ngisi aja. Kalau misalnya mau ngisi nanti juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu ini. Tapi satu hal, jangan berlama-lama. Kan berbuat baik sama apa? Berbuat baik sama apa? Berbakti pada orang tua ya, yang nggak boleh ditunda. Sharing juga nggak boleh ditunda. Betul. Tanggal 7 sama 14 Februari. 14 nggak takut tuh, Bu. Orang lagi masih pada repot. Oh, repot ya, hari Rabu. Kan habis tanggal itu. 14 ada itu kan, ada pemilihan umum. Ada pemilihan umum. Mungkin 14 di freeze dulu kita aja. Di rumah. Iya, tapi takutnya lagi pada repot, ada ditunjuk kepanitiaan lah, apalah. Ya udah 7 Februari sama Maret ya, awal Boleh, dipilih itu aja, jadi teman-teman tinggal masukin aja. Nggak ada paksaan, tapi harus. Salah ya. Itu namanya maksa. Oh, paksa. Coba aja, Bapak Ibu, orang di sini tadi udah pada sharing semua. Saya udah nggak kebagian ngomong ini. Bu Wileng minta saya untuk sharing. Dari jam 7 sampai 8.20 saya nggak kebagian ngomong. Di take over sama Bu Ria, take over sama Ciasyen, take over sama Bu Mary, Bu Saning, sama Pak Adi lagi terakhir. Jadi saya udah nggak kebagian sesi ini. Kalau yang butuh apa kerangkanya, ya yang tadi Susung Hengki bilang, apa yang kita praktekkan dari acara Daily Mindfulness ini, ya, terus dipraktekkan berapa lama, lalu apa sih manfaatnya? Manfaatnya bagi diri sendiri. Terus pengen ngajak teman-teman ikut yang bagian yang mana gitu loh. Sarannya apa kalau teman-teman mau ngikutin? Ya kalau yang butuh frame apa formatnya. Tapi kalau misalnya mau bikin format sendiri juga boleh ya, ya. Ingat nggak usah pakai slide kalau misalnya itu.
Mau pakai slide boleh. Kayak saya kan tadi slide-nya cuma satu. Cukup satu aja. Ngobrol aja di satu slide. Nah, ini patokannya tujuannya adalah Mm, satu ya untuk membuat diri kita menjadi lebih yakin dengan apa yang kita mm, sharing, mm, dengan sekaligus memotivasi. Ya, mm, kedua bentuk daripada mengapresiasi diri kita dan mm, ini kita simpen di dalam bawah sadar kita. Jadi kita harus pede, kita harus bangga terhadap diri kita. Ya, gitu ya Susung Hengki ya. mm, mm, mm. Jadi udah ada yang daftar. Belum berani, Bu. Pokoknya dibuat aja. eh Bu Wileng juga kan ada yang jadwal narasumber tetap dituin, tapi yang ini juga tetap ada. Jadi kan ada backup juga, ada hal yang lain. Sesuatu yang agak beda aja. Jadi yang ini adalah dari peserta, tapi bukan membebani, tapi benar-benar untuk diri kita sendiri Nikmati, masing-masing. dinikmati. Iya, iya. Pokoknya nanti setelah ini jalan, saya yakin deh teman-teman sekalian pasti akan dapat manfaatnya. Oke. Kalau langsung ditunjuk begitu saya juga bingung ya. Apa nggak mendingan gini aja? Oh, apa hari apa? Oh ya nanti itu sharing ya kayak tadi apa Susung Iwan bilang siapa yang mau sharing gitu. Ya langsung ngomong aja gitu apa. Soalnya kalau ditunjuk gitu apa ya dia punya kata mungkin mau ada kata-kata depannya apa gitu. Apa langsung Hmm, aja gitu. boleh. eh Bu Saning sama Bu Ria yang pertama, Ci Asian sama Bu Mary yang kedua, Pak Adi sama nanti siapa lagi yang berikutnya. Boleh tuh udah jadi. Bentuknya kayak diskusi kalau gitu ya. Lebih pokoknya jangan khawatir ya, jangan jadi stretch ya. Ini bener-bener nggak perlu ngapa-ngapain kok, cuma bener-bener sharing aja. Sama seperti tadi kok. Eh, Sebenarnya supaya Bapak Ibu bisa on ini aja. Jadi jangan jadi beban ya. Saya nggak mau jadi beban loh. Kalau misalnya jadi beban ya jangan. Ini benar-benar untuk kita sendiri kok. Yakin. Kalau saya usul sih tadi kayak gitu. Bu Ria masih mute tapi nggak tahu. Kalau saya usul sih tadi Bu Ria, Bu Saning duluan, terus Ci Asien sama Bu Mary yang kedua, yang berikutnya Pak Adi deh sama siapa yang mau ikut lagi boleh. Itu usul saya. Dua cukuplah satu kali pertemuan, terlalu banyak juga nanti ini nanti dibantu dimoderatorin sama saya deh. Saya berusaha untuk Sip, datang. Iya. tepuk tangan dulu nih, Kasihan Susung. Kanan dulu. Ya, oke ya. Oke, Oke, saya rasa cukup itu, Bu. Jadi belum bisa share dari yang saya, tapi bermanfaat kok yang hari ini. Saya kembalikan ke Bu Wilang. Makasih. ya makasih Susung Hengki. Ya, hari ini ternyata kita review ya apa yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita, Susung Hengki dan Susung-Susung yang lain. Ya, kita kita di apa ya? Kita menyadari bahwa kita memperoleh cara untuk menjadi lebih tenang, cara untuk mengintrospeksi ya. Jadi yang bisa tadi ya dari sharing teman-teman, dari Adik Sesiung, dari eh, Asien, bagaimana jalannya sekarang jadi terkendali ya, lebih bahagia, lebih tadi katanya egonya jadi hilang gitu. Jadi ya tentu jadi lebih bahagia ya. Yang jelas kita jadi lebih kaya ya karena kita banyak pengetahuan dan kita punya bahan untuk merenungkan dan apalagi kalau kita praktekkan. Nah, ini semua memberikan hasil di mana membuat diri kita menjadi lebih baik. Itu aja ya. Nah,
Oke, jadi kita sudahi acara sampai di sini. Terima kasih Sesyong Hengki, Sesyong Hema nih. Kanan Sesyong Hengki. Kanan. Teman-teman semua, sampai jumpa next week ya, minggu depan. Kanan Ibu Wileng. Ya, kanan semua. Selamat Oke, malam. kanan. Malam. Kanan Live ya. semuanya. Ya, bye-bye. Ya. Kanan.